Assalamualaikum Bu Amanah, selamat Waalaikumsalam. pagi. Iya, waalaikumsalam Bu Laili. Selamat pagi Bu Laili. Iya, Bu Amanah bagaimana kabarnya hari ini Bu Amanah? Alhamdulillah sangat luar biasa bagus Bu Laili. Alhamdulillah, ya Bu Amanah senang mendengarnya. Baik Bu Amanah, saya dengar-dengar Bu Amanah itu akan melakukan coaching bersama dengan Bu Hani. Iya, Apakah betul Bu benar Bu? Laili. Heeh, Iya, betul. Bu Amanah, saya izin, apakah saya diperbolehkan untuk mengamati kegiatan coaching Bu Amanah? Iya, boleh sekali Bu Laili. Monggo Oh silakan. iya, terima kasih Bu Amanah. Baik Bu Iya, Amanah, dari kegiatan observasi nanti, tujuannya nanti adalah saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Amanah sebagai coach dan Bu Hani sebagai coachingnya. Dan nanti akan dilakukan dalam tiga tahap. Yang pertama adalah percakapan sebelum observasi, kemudian observasi, dan kegiatan percakapan setelah observasi. Begitu ya Bu Amanah ya. baik Bu Laili ya. Baik Bu Amanah, sebelumnya saya izin menyampaikan rubrik penilaian dari kegiatan supervisi coaching ini nanti, yang mana mungkin Bu Amanah juga sudah ketahui, yaitu yang pertama adalah nanti saya akan melihat bagaimana Bu Amanah melakukan tahapan-tahapan alur tirta dalam kegiatan coaching, bagaimana Bu Amanah alur tirta tersebut, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian bagaimana Bu Amanah mengidentifikasi masalah, selanjutnya pada tahapan tanggung jawab juga. Selanjutnya kita berpedoman pada prinsip coaching, yaitu kemitraan, selanjutnya percakapan aktif dan memaksimalkan potensi. Dan nanti saya juga akan melihat kompetensi coaching Bu Amanah ketika sedang melakukan coaching. Di antaranya yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan bagaimana nanti Bu Amanah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, berpedoman pada alur rasa, yaitu yang pertama receive, menerima, bagaimana Bu Amanah menerima sepenuhnya percakapan yang disampaikan oleh coach nanti. Selanjutnya bagaimana Bu Amanah mengapresiasi apa yang disampaikan oleh coach. Selanjutnya bagaimana Bu Amanah meringkas dari apa yang telah disampaikan coach dan mengajukan beberapa pertanyaan mendalam. Begitu ya Bu Amanah? Iya Bu Laili. Ya, sepakat ya Bu Amanah? Iya, sepakat. Mohon izin nanti saya akan mencatat beberapa informasi yang nanti akan Bu Amanah sampaikan dan apa yang diperoleh dari kegiatan coaching. Siap Bu Baik, Laili. Bu Amanah apakah sudah siap? Siap. Kira-kira kompetensi apa nanti yang ingin Bu Amanah amati oleh saya? Ya, kompetensi yang ingin Bu Laili nanti diamati lebih detail itu di bagian pertanyaan berbobot Bu Laili. Sama yang di bagian mendengarkan aktif ya Bu Laili nanti diamati, siapa tahu nanti saya terlanjur bilang solusinya itu yang membuat ini loh. Saya itu sering Bu coaching seperti itu tuh kelupaan bahwa coaching mungkin tidak boleh ya Bu ya menemukan masalah dari coach tersebut, seperti itu Bu Laili. Oke, baik Bu Amanah. Jadi kompetensi yang ingin Bu Amanah kembangkan nanti adalah mendengarkan aktif dan Iya, menyampaikan pertanyaan berbobot. betul. Baik, menurut Bu Amanah, saat ini Bu Amanah untuk pencapaian atau penilaian kompetensi terhadap yang ingin Bu Amanah kembangkan, mulai dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Amanah sekarang berada pada angka berapa? Ya, mungkin masih 5 atau 6 gitu ya Bu Laili. Oke, baik Bu Amanah. Kira-kira apa yang Bu Amanah harapkan setelah kegiatan observasi coaching ini dilakukan, Bu? Harapan Bu Amanah apa? Iya, harapannya nanti saya bisa menjadi baik sebagai coaching tentunya untuk si coach tersebut dan harapannya nanti si coach tersebut juga menuangkan idenya sendiri sehingga menemukan masalahnya sendiri dari si coach dan harapannya saya sendiri juga nanti mungkin bisa lebih banyak membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk si coach seperti itu Bu Laili. Iya, baik Bu Amanah. Semoga harapannya nanti bisa tercapai ya Bu Amanah ya. Iya, Iya, iya. baik. Selamat melakukan coaching Bu Amanah. Iya, Ya, Bu Laili. iya. Semoga lancar.
Ya, Amin. silakan Bu Amanah. Iya, terima kasih Bu Laili. Bu Hani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Amanah. Bagaimana nih kabarnya Bu Hani nih? Alhamdulillah Bu Amanah, seperti yang kemarin saya bilang sama Bu Amanah, saya masih pusing Bu Amanah kabarnya ini. Oh, pusing. Pusing bagaimana ini? Kalau boleh saya tahu Bu Hani pusing bagaimana ini? Iya Ibu, jadi saya bilang Ibu kan kemarin saya itu ada masalah ya Bu ya. Jadi saya tuh sebenarnya sedang menghadapi masalah di kelas saya. Jadi ada satu siswa saya itu yang sudah kan hampir di kelas 1 itu sudah 5 bulan lebih ya Bu, itu 5 bulanan lah itu ada di kelas 1 itu, tapi belum bisa membaca lancar Bu sampai dengan hari ini Bu. Saya jadi pusing padahal sebentar lagi kita mau SAS begitu Bu Amanah. Iya. Jadi apa ya Bu Hani kira-kira yang bisa saya bantu untuk mengatasi agar Bu Hani itu pusingnya hilang itu gimana ini Bu Hani? Ya harapan saya nanti semoga setelah pembicaraan kita hari ini itu saya bisa mendapatkan solusi atau apa ya Bu, bisa terfikirkan bagaimana langkah saya selanjutnya untuk anak ini gitu Bu. Mungkin ada yang lain lagi Bu Hani selain itu? Iya Bu, jadi sebenarnya kan ya saya itu bingung karena anak saya ini itu kan terhitungnya itu sudah 5 bulan di kelas 1. Dari yang awalnya dulu itu sama sekali nggak bisa membaca, sama sekali nggak tahu huruf, itu sebenarnya nggak hanya satu anak ini saja yang permasalahan demikian. Ada 12 anak juga Bu yang punya masalah demikian. Tapi dari 12 itu yang awalnya dia nggak tahu, nggak bisa membaca, belum bisa membaca itu alhamdulillah dengan 5 bulan berjalan ini sudah bisa, dan tertinggal hanya satu anak saja ini yang saya rasa itu sudah tidak bisa gitu loh Bu, membaca nggak bisa gitu Bu Amanah. Iya Bu Hani, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Bu Hani ya. Kemudian Bu Hani, kira-kira proses mengajar yang bagaimana yang Bu Hani lakukan sehingga mungkin Bu Hani saya mungkin saya akan mengembangkan di bidang ini. Itu kira-kira yang bagaimana ya Bu? Saya itu juga bingung Bu, kalau menyampaikan apa ya yang sudah saya lakukan itu, saya juga sebenarnya nggak hanya tinggal diam di kelas juga, saya itu selalu membuat media yang menunjang supaya anak-anak itu bisa tertarik. Kemudian untuk mengatasi masalah membacanya ini tuh saya juga sudah sampai membuat grup WA untuk 12 anak yang berkebutuhan supaya bisa lebih lancar membaca ini. Saya sudah membuat grup WA lancar membaca. Kemudian juga setelah pulang sekolah saya masih memberikan tambahan membaca, khusus membaca ya Ibu. Itu saya sudah memberikan tambahan membaca dan menulis, membaca dan menulis. Tapi dari 12 itu setelah saya melakukan tambahan secara aktif terhitung 4 bulan tambahan, 4 bulan tambahan itu tersisa 3 orang. Itu dari 3 itu 2 itu saya rasa sudah oke karena hanya tinggal melancarkan membaca. Yang satu ini loh Bu, itu tuh sampai saya rasa kok saya merasa usaha saya selama ini memberikan tambahan di kelas, membuat pembelajaran yang menyenangkan, sampai memberikan ruang di grup untuk dia bisa pembiasaan di rumah membaca, lalu disetor dengan media grup WA saya, itu tuh seperti sia-sia Bu. Jadi seperti tidak ada manfaatnya gitu loh Bu, anak itu tidak ada perkembangan yang berarti gitu Bu Amanah. Oh gitu, jadi masalahnya itu ya Bu ya. Ya padahal Bu Hani sudah mengupayakan ya sebaik mungkin untuk agar si anak tersebut bisa membaca dengan baik. Lalu kira-kira Bu Hani selain
Itu apa masih ada ya Bu, langkah yang untuk Bu Hani lakukan selanjutnya itu? Kira-kira apa lagi ya Bu Hani, selain yang Saya Bu Hani sebutkan? iya Ibu, apa ya Bu Amanda? Saya itu juga bingung karena sebenarnya itu saya juga merasa melihat ada sesuatu dari anak ini tuh yang sepertinya memang anak ini tuh membutuhkan pertolongan khusus atau dia itu memang sepertinya memang punya kebutuhan khusus yang mungkin tidak bisa saya penuhi sebagai guru kelasnya karena keilmuan saya di bidang perkembangan anak mungkin belum semumpuni itu ya Bu. Mungkin saya rasa mungkin memang ada perlunya orang tuanya itu untuk menemui psikolog atau mungkin dari eh, apa namanya yang paham tentang tumbuh kembang anak lebih spesifik lagi gitu Bu. Hanya ya saya sebenarnya juga ada hambatan. Saya merasa saya takut untuk ngomongnya ke orang tua karena takutnya ini loh Bu, nanti orang tua jadi tersinggung karena apa yang saya sampaikan karena tidak semua orang tua bisa menerima anaknya disampaikan kabar demikian gitu kan Bu Amanda gitu Bu. Ya, betul sekali Bu Hani. Sudah bagus sih yang Bu Hani lakukan tersebut. Kira-kira apa rencana atau tindakan berikutnya itu bagaimana nih langkah Bu Hani selain yang tadi Bu Hani sebutkan? Apa ya Bu, saya kok karena mungkin gini-gini ya Bu ya Bu Amanda, kan saya ini tadi bingung ya Bu, bingung kalau ngomong sama orang tua takut orang tuanya tersinggung, tapi sebenarnya harus saya ngomong sama orang tua itu kan tetap harus ya Bu. Iya, betul. Mungkin sebelum saya ngomong sama orang tua nanti saya harus berdiskusi dulu atau konsultasi sama ibu kepala sekolah gitu ya Bu ya, yang punya pengalaman lebih daripada saya. Mungkin kan beliau lebih tahu bagaimana harus ngobrol sama orang tua supaya tidak tersinggung orang tuanya gitu ya Bu. Mungkin itu Bu rencana yang lain Bu. Oh iya, iya Bu. Baik, rencana yang menurut saya sudah bagus sekali. Kemudian Bu Hani, saya tanya dulu nih Bu Hani, bagaimana perasaan sampai detik ini Bu Hani? Perasaan Bu Hani yang sebelumnya masih pusing itu sekarang bagaimana ini Bu Hani? Alhamdulillah Bu, jadi ada pemikiran kalau tadinya buntu saya nggak ada, aduh ini harus gimanain padahal bentar lagi SAS gitu kan ya Bu. Saya jadi ada pemikiran meskipun 2 minggu lagi SAS, saya kira nanti bisalah saya segera bisa bertemu dengan ibu kepala sekolah gitu Bu. Jadi saya lega karena jadi ada solusi lain gitu Bu. Oh iya. Baik Bu Hani, kalau bisa saya simpulkan dari permasalahan tadi Bu Hani itu merasa pusing karena ada anak didik yang belum bisa membaca seperti itu ya Bu Hani ya. Dengan berbagai upaya yang Bu Hani lakukan itu mungkin membuat pusing Bu Hani. Nah ini Bu Hani sudah merasa lega. Gimana nih Bu Hani untuk apa namanya perasaannya sudah lega ya Bu ya tadi ya. Kemudian Kemudian hal apa saja nih, mungkin rencana selanjutnya itu apakah ada batasan waktu atau gimana Bu Hani? Kira-kira ya karena kan 2 minggu lagi tes atau SAS itu saya pengennya ya seminggu sebelum SAS lah itu sudah selesai masalah ini, artinya saya sudah menyampaikan ke orang tua supaya nanti ketika dalam perjalanan SAS anak ini tidak bisa mendapatkan hasil sesuai harapan orang tuanya, itu orang tuanya memahami karena saya sudah menyampaikan usaha saya, juga sudah menyampaikan hambatan saya, kemudian juga solusi dari pembicaraan kita ini Bu, kemudian juga nanti ada masukan dari kepala sekolah, mungkin kalau sudah saya sampaikan minggu ini itu mungkin nanti bisa segera terlaksana ya Bu ya. Kalau hari ini mungkin saya bisa nanti ketemu sama ibu kepala sekolah untuk berbicara lebih lanjut supaya merencanakan ketemu dengan orang tuanya segera gitu Bu, besok kalau bisa. Luar biasa sekali Bu Hani, apa ya langkah penyelesaiannya sedetail itu. Dan Bu Hani juga tadi sudah merasa lega, kemudian juga saya bersyukur Bu Hani sudah lega, akhirnya juga kemudian dari yang Bu Hani rencanakan tadi sudah sangat
bagus sekali. Nah, terus kemudian Bu Hani, komitmen apa ya yang akan Bu Hani lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Maksudnya biar Saya atau bagaimana gitu? iya, Ibu, ya komitmen saya nanti ini saya pastikan rencananya berjalan. Siang ini saya segera menemui ibu kepala sekolah supaya bisa mendapatkan pandangan apa yang harus saya lakukan. Kemudian kalau memang nanti dari bimbingan kepala sekolah itu sudah mendapatkan bagaimana langkah berikutnya yang fix, segera saya bisa melakukan menemui orang tuanya, Bu. Jadi komitmen saya siang ini akan menemui kepala sekolah supaya bisa segera menemui orang tuanya gitu. Ya, baik Bu Hani. Kira-kira dukungan apa yang Bu Hani butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Bu Hani? Saya sebenarnya lebih ke butuh memang ngobrol seperti ini, Bu. Jadi nanti dari pembicaraan kita sebagai teamwork kan saya bisa mendapatkan insight dari pengalaman Ibu. Juga mungkin ya, Bu, nanti dengan saya bertemu dari kepala sekolah, saya rasa semoga dukungan dari kepala sekolah berupa masukan kepada saya juga bimbingan tentang bagaimana saya harus bersikap dan berbicara kepada orang tua bisa memudahkan saya untuk menemui orang tua begitu, Bu Amanah. Baik Bu Hani, semoga semuanya dapat terselesaikan ya Bu Hani ya, agar Bu Hani tidak berpusing-pusing ria. Amin, 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 Ya, amin. terima kasih Bu Hani ya. Saya lanjutkan ke yang lain lagi ya Bu Hani ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Amanah. Iya, Bu Bu Amanah Laili. sudah selesai melaksanakan coaching bersama Bu Hani ya. Iya, betul. Baik Bu Amanah, pada percakapan pasca observasi ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Bu Amanah. Bagaimana pendapat Bu Amanah dengan kegiatan coaching yang telah dilakukan tadi? Baik, menurut saya tadi selama pelaksanaan coaching itu sudah sesuai ya dengan tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya, kemudian si coach juga bisa menjawabnya dengan muncul ide-ide baru yang pastinya ide dari si coaching itu yang saya tadi mengutarakan pertanyaan, jadi apa ya seakan-akan solusi itu muncul dengan sendirinya dari si coach, seperti itu Bu Laili. Baik Bu Amanah, kira-kira apabila Bu Amanah diberikan kesempatan untuk menilai performa Bu Amanah tadi pada skala 1 sampai 10 untuk pencapaian kompetensi yang ingin Bu Amanah capai, kira-kira berada di angka berapa Bu Amanah? Iya, saya rasa di angka 8 mungkin ya Bu Laili ya. Oh iya. Apakah indikator ketercapaiannya sudah tercapai Bu Amanah? Ya, saya rasa tadi sudah berusaha mencapainya, Iya. Bu. Iya. Oke, baik Bu Amanah. Iya. Sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, silakan Bu Laili. Baik Bu Amanah, berdasarkan kegiatan coaching yang tadi sudah dilakukan bersama oleh Bu Amanah dan Bu Hani, Bu Amanah sebagai coachnya, menurut pengamatan saya, Bu Amanah sudah menunjukkan kompetensi yang cukup baik, yang sangat baik, yaitu di kompetensi mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi kepada Bu Hani. Hal ini terlihat dari Bu Amanah sudah mendengarkan secara penuh dan secara aktif dengan menahan untuk tidak menyampaikan opini pendapat Bu Amanah begitu, dan sepenuhnya ide-ide solusi itu muncul dari Bu Hani. Selanjutnya tadi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah disampaikan oleh Bu Amanah secara berjenjang ketika Bu Hani bingung untuk menentukan solusinya apa, kemudian Bu Amanah sudah kemudian tetap mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya dengan tujuan untuk memancing kira-kira potensi apa yang bisa dimanfaatkan untuk menemukan solusi, dan pada akhirnya Bu Hani sudah berhasil menemukan solusinya sendiri, dan itu insya Allah solusi yang sangat baik. Jadi kesimpulan saya, Bu Amanah tadi sudah menunjukkan performa atau kompetensi yang lebih dari standar yang dirujuk di instrumen supervisi ini. Begitu Bu Amanah. Terima kasih Bu Laili. Iya. Selanjutnya untuk
berikutnya Bu Amanah, kira-kira apakah ada rencana tindak lanjut dari hasil capaian yang sudah Bu Amanah lakukan ketika coaching ini? Baik, tadi sudah saya sebutkan capaian saya tadi kan di angka 8 ya Bu Laili. Nah Iya. itu kan masih ada angka 9 dan 10 yang pastinya saya sebagai manusia biasa pasti ada kekurangannya dalam hal yang ini Bu, yang pertanyaan berbobot mungkin nanti akan saya kembangkan lebih dalam lagi. Seperti itu Bu Laili. Oke, baik Bu Amanah ingin meningkatkan ya Iya. level di menanyakan pertanyaan berbobot. Meskipun tadi juga Bu Amanah sudah menyampaikan dengan sangat sistematis dan terstruktur. Kira-kira ke depannya apakah ada kompetensi lain lagi yang ingin Bu Amanah tingkatkan? Ya mungkin yang ini ya Bu ya, yang mendengarkan aktif, kadang suka lupa seperti itu. Kalau ditahan-tahan oke bisa, kadang suka lupa lah itu mungkin nanti saya akan kembangkan lagi di situ Bu. Iya Bu, dengan sering melakukan Iya, coaching betul. nanti insya Allah kompetensi kita secara tidak langsung akan lebih baik lagi begitu ya Bu Betul. Amanah ya. Iya Bu Laili. Baik Bu Amanah, kira-kira dari kegiatan atau proses coaching tadi apa yang Bu Amanah peroleh? Iya, yang pastinya yang saya peroleh apa ya, pengalaman hari ini yang sangat luar biasa, yang sebelumnya saya hanya belajar belum praktek coaching, ini sekarang saya juga praktek coaching dengan Bu Hanik yang luar biasa sekali. Bu Hanik juga sangat baik sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya sebagai coaching dan, apa ya, tadi saya berusaha untuk memberi pertanyaan-pertanyaan yang, Bu Hanik juga akhirnya muncul ide-idenya untuk menemukan masalahnya sendiri, seperti itu. Baik Bu Amanah, kalau boleh saya menyampaikan apresiasi kepada Bu Iya. Amanah atas upaya Bu Amanah dalam melakukan kegiatan coaching tadi. Begitu ya Bu Amanah, semoga Iya, apa Bu yang Laili. kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat buat Amin. kita semua ke depannya. Iya, Terima kasih amin. sekali saya sudah Iya. diizinkan untuk melakukan pengamatan Iya, Bu yang Laili. iya Bu Amanah. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain waktu. Oke, Iya, siap. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.